Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat, ridha dan perlindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai bulan maghfirah atau bulan pengampunan, sesungguhnya Ramadan adalah kesempatan atau momentum yang Allah berikan kepada segenap hamba untuk dimanfaatkan dengan bersungguh-sungguh menunaikan segala bentuk ibadah. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan, Innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyam Ramadan wa sunantu lakum qiyamuh faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian puasa Ramadan, dan aku, kata Rasulullah, menganjurkan untuk berdiri atau menghidupkan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa dan menghidupkan Ramadannya dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala, maka niscaya Allah akan mengeluarkannya, menghapuskan dosa-dosanya, kembali suci seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari perut ibunya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesungguhnya memberikan tuntutan sekaligus tuntunan kepada segenap umatnya Rasulullah untuk sedapat mungkin berikhtiar maksimal didasari dengan ketulusan niat untuk memanfaatkan waktu-waktu Ramadan ini dalam rangka menunaikan segala bentuk ibadah, baik yang Allah fardukan maupun yang sunnah. Ketika bicara tentang hal-hal yang Allah fardukan, ini berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka mengutuhkan atau menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita, sembari kita tetap memelihara ibadah sholat fardu kita. Kita pun menghidupkan ibadah-ibadah sunnah, baik itu sholat sunnah tarawih, tahajud, duha, termasuk dengan mentadabburi Al-Quran, bukan sekedar membacanya, tapi hadirnya ketulusan niat, kesungguhan kita untuk dekat dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, menghayatinya, mengamalkannya, bahkan mendakwahkan Al-Quran itu terhadap sesama. Insya Allah, dengan kesungguhan kita dalam menunaikan ibadah yang Allah fardukan, sembari menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Ramadan ini, inilah yang memungkinkan kita untuk kita dikeluarkan oleh Allah dari dosa-dosa kita. Kita disucikan sama sucinya bayi yang baru saja dilahirkan. Dalam kaitan ini, sesungguhnya ada hal-hal persamaan antara bayi yang baru dilahirkan dengan bulan Ramadan, termasuk hamba-hamba yang bersungguh-sungguh beribadah di Ramadan ini. Persamaan yang pertama, bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka demikian halnya siapapun hamba Allah yang bersungguh-sungguh beribadah di Ramadan ini, maka juga akan dikembalikan kepada fitrahnya. Persamaan yang kedua, kalau menanti kelahiran bayi, secara normal kita nantikan kelahirannya selama kurang lebih 9 bulan. Maka demikian halnya menanti datangnya bulan suci Ramadan, hadir di bulan ke-9 di setiap almanak atau kalender qamariyah. Setelah kita melewati bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan,
maka Ramadan juga hadir pada bulan ke-9, sama dengan waktu menanti lahirnya setiap bayi. Persamaan yang ketiga adalah, kalau setiap bayi yang dilahirkan, kita dianjurkan untuk memberikan nama yang baik berdasarkan tuntunan Rasulullah, ayyuhsihnasmuhu. Maka demikian halnya setiap hamba yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka kelak di penghujung Ramadan, bahkan puncaknya di 1 Syawal, semua hamba yang bersungguh-sungguh beribadah itu juga akan diberikan nama dan gelar yang terbaik. Nama dan gelar yang terbaik itu bukan lagi dari orang tua, bukan lagi dari keluarga, tapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gelar orang yang bertakwa. Dan persamaan yang lain adalah, kalau menanti setiap bayi, begitu dia terlahir, kita dianjurkan untuk menjemputnya, menyambutnya dengan kumandang takbir. Kalau yang lahir adalah laki-laki, kita jemput ia dengan kumandang takbir azan melalui telinga kanan. Dan kalau yang lahir adalah bayi perempuan, kita pun menyambut kehadirannya dengan kumandang takbir iqamah. Hamba yang bersungguh-sungguh beribadah di Ramadan ini, demikian halnya ketika di penghujung Ramadan, bahkan puncaknya di 1 Syawal, semua akan dijemput, semua akan disambut dengan kumandang takbir, bukan lagi sekedar kumandang takbir azan, tapi melalui kumandang takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan rahmat, hidayah, dan keridhaannya kepada kita semua dalam rangka memanfaatkan setiap waktu di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh yang pada gilirannya akan menuntun kita kembali kepada fitrah, meraih kesucian, bahkan kemenangan di Syawal nanti. Ja'alnallahu minal aidina wal faizin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Gerakan Pramuka, Kuartir Cabang Kolaka, Sulawesi Tenggara, kami sampaikan dan kami mendoakan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dalam naungan, ridho, perlindungan, dan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.